Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saat ini kembali lagi bersama-sama untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami dari malam hingga pada pagi yang indah ini. Kembali lagi Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu, menaikkan setiap syukuran kami dan melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 3 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Matius 3 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Tapi namun dalam pembahasan selanjutnya ayat demi ayat akan dibahas. Tapi sekarang kita akan membaca di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Manusia semakin hari semakin memberontak. Semakin hari semakin melakukan kejahatan. Dosa tidak bisa membawa manusia ke jalan benar. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Bahkan tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ingat bahwa maut adalah rangkuman dari hukuman atas dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, bertobatlah. Ada 3 poin yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Poin yang pertama adalah seruan Yohanes untuk bertobat. Ya, itu di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan adalah satu-satunya syarat pengampunan serta pembaharuan perkenanan Allah kepada manusia. Syarat itu mutlak dan tidak dapat ditawar. Pengampunan serta perkenanan ilahi itu diberikan kepada orang yang bertobat secara benar dan sejati. Pertobatan tidak hanya suatu perbuatan pikiran, tetapi suatu perubahan radikal dalam seluruh hidup seseorang, termasuk di dalamnya meninggalkan dosa-dosa lama dan berbalik atau kembali kepada Allah. Itu adalah pertobatan yang sejati. Nah, ajaran mengenai pertobatan dan kerendahan hati bertujuan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu membuka jalan bagi masuknya Kristus ke dalam hati kita. Seseorang bertobat dapat menerima Kristus secara pribadi dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dengan demikian, pertobatan tersebut menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya yang bersifat rohani, tetapi sampai pada kehidupan praktis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang berdosa seperti sekumpulan orang yang sedang berjalan pada malam hari dengan menggunakan senter atau lampu pelita. Namun dalam perjalanan tiba-tiba lampu mati, lalu kegelapan menimpa orang-orang tersebut dan mereka saling mendorong dan menabrak satu akan yang lain. Kemudian ada yang jatuh dan mengalami luka. Itulah manusia lama kita, itulah hidup lama kita, ya hidup yang hidup dalam keberdosaan. Dan di dalam kegelapan itu kita tidak tahu bahwa kita tidak berada dalam terang, kita hidup di dalam kegelapan, kita dikuasai oleh kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan selalu mengandung tuntutan etis. Pertobatan adalah berbalik dari
kejahatan kepada Tuhan dan harus disertai dengan perubahan tingkah laku. Selain itu, pertobatan tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kepercayaan yang benar, yaitu kepada Allah. Itulah pertobatan yang dimaksudkan Yohanes kepada semua orang berdosa untuk berbalik dan bertobat. Poin yang kedua adalah tuntutan pertobatan. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, pertobatan yang benar bukan hanya memerlukan perubahan hidup ke arah yang benar, tapi juga memerlukan pengakuan. Tuntutan pengakuan itu kita temukan di dalam Allah dan Injil. Bukan hanya satu atau dua kali, tetapi berkali-kali. Di dalam Bilangan 6 ayat yang ke Bilangan 5 ayat yang ke-6 dan 7, dan Amsal 28 ayat 13, Mazmur 32 ayat 5. Nah, pertobatan yang sejati juga membutuhkan kerendahan hati untuk pengakuan dosa, merupakan wujud ketaatan terhadap hukum Allah. Bukan hanya bagian hamba Tuhan atau pendeta lah, melainkan merupakan tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan atas segala dosa atau kejahatan yang telah kita lakukan. Dalam perjanjian baru, pengakuan dosa ini hampir hilang makna utamanya. Namun sejak Yohanes mendorong setiap orang siap mempersiapkan kedatangan Mesias melalui pertobatan dan kesediaan mereka untuk dibaptis. Ketika seseorang mengakui dosa-dosanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Pertama, pengakuan dosa tersebut harus sukarela, bukan karena dipaksa. Kedua, pengakuan dosa tersebut harus disertai dengan penyesalan. Ketiga, pengakuan dosa harus dengan tulus hati dan sungguh-sungguh. Itulah makna sesungguhnya pengakuan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bekerja di kebun atau di ladang, pasti pakaian yang kita gunakan akan kotor. Apakah pakaian kotor tersebut akan menyuci dirinya sendiri? Tentu tidak. Jelas membutuhkan orang untuk membersihkan dan menyucinya. Demikian pun juga dengan kita, manusia berdosa. Kita membutuhkan pribadi yang menyucikan dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sudah menawarkan kita untuk menghapus dosa kita, untuk menyucikan kita, yaitu melalui pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga adalah buah dari pertobatan. Kata buah di sini untuk menunjukkan makna kiasan dari bukti pertobatan itu sendiri. Selain pengakuan, harus ada bukti nyata, yaitu hidup yang sudah diubahkan dan sesuai dengan pertobatan. Dengan demikian, bukan hidup seperti pada masa lalu, melainkan hidup menjadi manusia baru, ciptaan baru. Seseorang yang bertobat, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik dari yang dulu lah, lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, pertobatan itu di dalam hati dan dari situlah ia berakar. Namun sia-sia saja bila mengatakan pertobatan namun tidak menghasilkan buah pertobatan secara menyeluruh, meninggalkan semua dosa-dosa dan melekat kepada hal-hal yang baik. Nah, itulah pertobatan yang sejati. Yohanes telah memberikan satu pengetahuan bagi manusia bahwa yang sudah bertobat hatinya telah diperbaharui dan akhirnya berdampak dalam pelaksanaan pelayanan yang benar dan mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Berusaha dengan ketulusan untuk membawa mereka pada pertobatan yang benar, sungguh-sungguh dengan rela hati. Nah, buah adalah hasil dari pertobatan kita. Kita dapat bersaksi kepada orang lain bahwa kita sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pertobatan yang sesungguhnya yaitu
tadi yang dikatakan dimulai dari uh, kita menanggalkan semua manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Ingat bahwa kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri tanpa ada pengorbanan. Maka Allah merelakan dirinya datang dari surga ke dunia ini untuk menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa kita semua, dan menyelamatkan kita. Itulah tujuan Allah untuk datang ke dunia ini, untuk menyatukan kembali hubungan manusia yang sudah rusak, yang tidak ada artinya lagi, disatukan kembali, dipersatukan kembali dengan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan tidak bisa datang kedua kalinya. Kesempatan yang pertama tidak sama dengan kesempatan yang kedua. Untuk itu, mari lakukan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah membaca firman, kami sudah merenungkan firman. Biarkan firman ini dapat tertabur dalam hati kami dan kami dapat bertobat sesuai dengan firman-Mu, dan kami masuki tahun yang baru ini dengan hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.